terakhir naik. Dia pernah bilang, Yesus itu hanya juru selamat Israel. Untuk semakin meneguhkan dan membuktikan argumentasi yang saya bangun, saya mau kasih tahu, berulang-ulang saya sampaikan, ketika kita mengartikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita artikan itu bertolak belakang, bertentangan, kontradiksi dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Hal itu menyimpulkan bahwa bangunan doktrin ajaran yang kita buat itu salah kaprah, tidak benar. Buktinya apa? Saya bacakan beberapa ayat kepada kita. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kedatangan sang juru selamat yang lahir di kandang domba di sebuah palungan di Bethlehem itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Intisari dari Injil adalah menceritakan, mengabarkan terkait dengan kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan nanti kedatangan pada kali yang kedua. Itu inti Injil. Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia, di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil kabar baik, evangelion itu harus diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata dalam bagian yang tak terpisahkan amanat agung. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa, suku, ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Jadikanlah muridku. Itu perintah Yesus di amanat agung. Jadi bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer terkenal di kekristenan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan hanya atas Israel, atas umat Yahudi, tidak, tapi atas seluruh dunia. Kedatangan Yesus, anak tunggal Bapa, itu untuk seluruh dunia, supaya barang siapa dari suku, ras, golongan, agama apapun yang percaya kepadanya tidak binasa, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya, maksudnya Yesus Kristus, menjadi juru selamat dunia. Jadi Yesus itu bukan hanya juru selamat bagi orang Israel, tapi Yesus adalah juru selamat bagi dunia.